Oke, dah on nih. Fungsi itu dapat kita definisikan dalam istilah matematika yang merupakan pemetaan atau hubungan dari setiap anggota sebuah himpunan yang disebut domain terhadap anggota himpunan yang lain yang disebut kodomain. Kita akan belajar mengenai komposisi fungsi. Untuk memahami pengertian komposisi fungsi, teman-teman dapat memperhatikan ilustrasi berikut ini. Terdapat dua buah mesin di sini, kita sebut saja ini mesin 1 dan ini mesin 2. Pada mesin 1, bahan baku yang akan diolah adalah gelondongan kayu seperti ini. Nah, jika gelondongan kayu ini kita masukkan ke dalam mesin 1, dia akan menghasilkan potongan kayu seperti ini. Kemudian, potongan kayu tadi kita masukkan ke dalam mesin 2, maka kita akan memperoleh lembaran kertas seperti ini. Jadi, untuk memperoleh lembaran kertas dari gelondongan kayu tadi, kita melewati dua proses kan, yaitu dari mesin 1 dan mesin 2. Nah, seandainya kedua mesin ini teman-teman analogikan menjadi dua buah fungsi. Katakanlah mesin 1 sebagai fungsi G dan mesin 2 sebagai fungsi F. Cara kerja komposisi fungsi adalah menggabungkan dua mesin tadi sehingga yang dari gelondongan kayu bisa langsung menjadi lembaran kertas. Jadi, komposisi fungsi adalah menggabungkan dua buah fungsi atau lebih secara terurut untuk menghasilkan sebuah fungsi baru. Kalau mesin kita analogikan sebagai fungsi, maka kayu ini adalah daerah asalnya atau nilai X-nya. Jika X ini kita masukkan ke fungsi G, maka kita memperoleh hasil. Hasilnya itu Gx. Nah, potongan kayu ini adalah Gx-nya. Sekarang yang akan kita masukkan ke mesin 2 apa? Ya, potongan kayu. Berarti, daerah hasil dari fungsi G ini menjadi domain dari fungsi F. Jadi, ini kita masukkan ke fungsi F, maka kita peroleh Fgx seperti ini. Oke, di sini ada contoh soalnya yang pertama. Jadi di sini sudah diketahui dan di sini kita menentukan si contoh soalnya tersebut. Jadi untuk penyelesaiannya itu saya jelaskan secara rinci. Jadi di mana kita masukin nilainya. Jadi nilainya itu kan F itu tadi kan 2X. Jadi itu kan kita nggak masukin nilai X karena apa? Karena di situ ada Gx nilainya sendiri. Jadi ditambah 1. Jadi kita masukin nilai Gx-nya yaitu X kurang 2. Jadi 2 dikurang X kurang 2 dikali X kurang 2 ditambah 1. Jadi kita dijumlahkan semuanya dikali silang. Lalu kalau udah kali silang nanti asalnya dapatnya 2X kurang 3. Dan selanjutnya itu yang kedua, menentukan G bundaran F. Jadi itu sama aja kebalikannya. Kita masukin dulu variabel G nya. Di mana itu nilai G nya itu nggak ada. Kenapa? Karena itu nilai 1. X nya itu nilai 1, nggak ada. Jadi kita masukin aja langsung kurang 2 dan masukin variabel F nya sendiri, itu 2X tambah 1. Jadi kita tinggal mengikuti oleh daripada 2X kurang 1. Aplikasi fungsi frekuensi dalam analisis data dan statistik. Frekuensi dalam statistika mengacu pada jumlah kemunculan atau kejadian dari suatu nilai atau kategori dalam sekumpulan data. Dengan kata lain, frekuensi menunjukkan seberapa penting suatu nilai muncul dalam data yang dikumpulkan. Nah, adapun contoh penerapannya, pertama itu dalam analisis distribusi data seperti dalam survei dan eksperimen. Kedua, membuat histogram untuk melihat pola distribusi data. Yang ketiga, menghitung peluang dalam statistik probabilitas. Dalam statistika, frekuensi memiliki 3 jenis. Jenis pertama, frekuensi absolut. Frekuensi absolut adalah jumlah kemunculan suatu nilai atau kelompok nilai dalam dataset. Jenis kedua, frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah proporsi dari frekuensi absolut terhadap total pengamatan yang memiliki rumus frekuensi relatif
sama dengan frekuensi absolut dibagi dengan total pengamatan. Yang ketiga atau jenis yang ketiga, frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah jumlah frekuensi dari semua nilai yang kurang dari atau sama dengan batas atau suatu kelas. Contohnya kita bisa lihat tabel di atas. Bisa saya bacakan. Misalnya jika kita memiliki data tentang jumlah buku yang dibaca oleh 10 orang dalam sebulan, yaitu 2, 3, 3, 1, 5, 2, 3, 4, 1, 2. Baik, di tabel ini, di atas ini dapat kita lihat frekuensi absolut 3 orang membaca 2 buku. Terus 3 orang membaca 3 buku. Pada frekuensi relatif 30% orang membaca 2 buku, 30% orang membaca 3 buku, dan lain-lain. Pada frekuensi kumulatif 5 orang membaca buku, 5 orang membaca 2 buku atau kurang, 8 orang membaca 3 buku atau kurang. Apa itu distribusi frekuensi data? Distribusi frekuensi data adalah konsep dalam statistik yang merujuk pada organisasi data ke dalam suatu kategori atau kelas, yang dilakukan berdasarkan seberapa sering setiap nilai muncul atau frekuensinya. Nah, di sini ada 3 tujuan dari distribusi frekuensi data tersendiri. Yang pertama ada memudahkan analisis data, yang kedua ada menyederhanakan data, dan ketiga ada memvisualisasikan data. Jadi ini ada contoh frekuensi. Nah, mari kita pelajari contoh distribusi frekuensi dalam kasus berikut. Misalnya, seorang memiliki kumpulan data berikut yang mempresentasikan skor uji matematika dari 20 siswa. Nah, jadi ini ada skor. Nah, skor-skornya. Nah, jadi yang pertama ini kita menentukan kelas intervalnya. Nah, menentukan tentang skor untuk setiap kelas interval. Misalnya, pilih interval 5 poin, maka kelas intervalnya adalah 55, 59, 60, 64, 65, 69, dan seterusnya hingga 100. Nah, menghitung frekuensi untuk tiap kelas. Pada tahap ini, orang tersebut bisa menghitung berapa banyak skor yang jatuh ke dalam setiap kelas interval berikutnya. Nah, jadi 59 sampai 59 itu satu siswa, dan seterusnya nih. Jadi selanjutnya itu kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi sesuai data yang kita hitung di sini, kita buatkan tabel distribusi. Nah, seperti kelas interval 5 sampai 59 itu satu frekuensi, 60, 64 satu frekuensi. Nah, setelah itu distribusi frekuensi ini menunjukkan sebagai besar nilai ujian siswa berada di kisaran 5559 dengan frekuensi yaitu 5. Nah, menunjukkan bahwa siswa ini memperoleh nilai pada interval tersebut. Data ini membantu kita memahami nilai tersebar dalam kelompok tersebut. Nah, jadi menarik dari kesimpulan ini, dari contoh distribusi frekuensi ini, langkah terakhir adalah dengan menarik kesimpulan dari tabel frekuensi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa mendapatkan skor dalam rentang 89 sampai 99, lalu puncak distribusinya berada pada kelas 95 dan 99. Distribusi seperti ini membantu dalam memahami bagaimana skor ujian matematika siswa tersebar dan dapat memberikan insight untuk analisis lebih lanjut, misalnya untuk menentukan kebutuhan program pengayaan atau remedial, seperti itu.